Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Kita akan membahas mengenai bioteknologi dan produksi pangan. Nah, sebelumnya kalian boleh buka dulu buku PKS-nya di halaman 154 nggih, untuk bisa lebih memahami dan sebagai bahan tambahan literasi. Oke, hari ini akan kita bahas, dan sebelumnya yang harus kita perhatikan adalah bioteknologi sendiri itu terbagi menjadi dua, ada bioteknologi modern dan ada bioteknologi konvensional. Nah, sedangkan bioteknologi itu adalah pemanfaatan organisme hidup untuk memecahkan masalah atau untuk membuat produk yang bermanfaat. Nah, pada bioteknologi modern nanti terbagi menjadi dua lagi, ada rekayasa genetika, ada dampak positif negatif yang akan kita bahas. Kemudian pada bioteknologi konvensional, prosesnya lebih sering kita kenal gitu ya dengan istilah fermentasi. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh dari apa itu bioteknologi, tidak ada salahnya jika kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman kita umat Islam, dan yang untuk beragama lain bisa mencari pedomannya sendiri gitu nggih, yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nah, kalian bisa buka surat Abasa ayat 24 sampai dengan ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanduril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qafba wa zaituna wa dakhla. Ya, kemudian berikutnya wahadaiqa ghulban wa fakihatu wa abba, dan yang terakhir mata'alakum wal in'amikum. Nah, ini kalian bisa pahami satu-satu gitu ya, arti dari ayat yang ada dan yang sudah kita baca bersama tadi. Dimulai dari ayat 24, maka hendaklah manusia melihat makanannya. Kemudian sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan sebanyak-banyaknya. Kemudian kami gemburkan tanah segembur-gemburnya, lalu kami tumbuhkan padanya biji, buah anggur dan rutop. Nah, ini rutop ini buah kurma yang dimakan waktu masak. Kemudian ada zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang besar pohonnya dan buah-buahan untuk manusia, serta padang ternak untuk kesenangan bagimu dan bagi ternak-ternakmu. Jadi apapun yang kita makan ya, seyogyanya memang benar-benar harus kita perhatikan halal haramnya, begitu baik buruknya, kandungannya dan lain sebagainya. Oke anak-anak, standar kompetensi yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Sebagai kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam kelangsungan hidup melalui produksi pangan. Ini ada beberapa indikator yang tentu kita harus pahami juga sebagai standar ketuntasan pada materi berikut. Nah, bioteknologi sudah kita bahas tadi nggih. Kemudian selanjutnya ilmu yang akan kita pelajari terkait dengan bioteknologi itu bisa mikrobiologi, bisa biokimia, bisa genetika, bisa biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Nah, ada dua macam bioteknologi. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Nah, kalau ada beberapa
bakteri atau agen biologi gitu ya, kita menyebutnya, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat beberapa produk yang kita konsumsi. Nah, di PKS halaman 154 di situ ada disebutkan di tabelnya ya, ada tabel 8.1 produk-produk bioteknologi konvensional, di mana ada dicontohkan ada 15 agen biologi, kemudian bisa menghasilkan produk apa saja, itu di situ sudah dijelaskan dengan lengkap gitu. Nah, mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan, maksudnya proses yang kita gunakan itu dibantu oleh mikroorganisme. Contohnya kalau pada fermentasi, pada pembuatan tempe, tape, kecap gitu ya. Kalau oncom ini mungkin kita belum ada karena memang ini makanan khas di daerah Jawa Barat gitu. Kalau di Jawa Timur oncom sepertinya sesuatu yang langka gitu ya. Ada alkohol juga, asam asetat, gula, termasuk juga dalam proses pembuatan keju dan yogurt. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat bioteknologi konvensional. Jadi ada beberapa poin manfaat yang akan kita peroleh gitu ya setelah kita mempelajari bioteknologi konvensional, dan beberapa produk dari yang dihasilkan oleh bioteknologi konvensional itu sendiri. Yang pertama, satu, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Ini dicontohkan, misalnya kita membuat tempe, tentu harga tempe menjadi lebih mahal dibandingkan ketika kita membeli kedelai gitu ya. Jadi meningkatkan selain nilai gizi juga secara komersil, produk-produk makanan dan minuman itu akan meningkat. Bisa susu kedelai itu juga sudah sering kali kita gunakan, walaupun tidak menggunakan bakteri tetapi bisa meningkatkan tingkat komersilnya. Manfaat yang kedua, menciptakan sumber makanan baru. Contohnya ini pembuatan nata de coco dari air kelapa. Nah, pembuatan nata de coco ini menggunakan agen biologi yang namanya Acetobacter pseudomonas. Nah, ini enzimnya, enzim selulase, bahan dasarnya adalah air kelapa. Prosesnya ini sederhana, tetapi jarang sekali yang berhasil karena memang harus benar-benar steril dalam pembuatannya. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Nah, produk asinan ini kalau hari ini gitu ya sudah banyak kita temukan di toko-toko. Kalau di sini boleh sebut toko, ada di Mahkota, itu banyak sekali asinan. Ini akan menjadi lebih awet. Apa saja yang dibuat asinan? Banyak. Ini bisa sayur juga bisa buah ini. Kemudian manfaat yang keempat, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Betul, kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang canggih. Dengan alat yang sederhana, kita bisa menghasilkan produk juga. Nah, untuk berikutnya, nah ini produk dari bioteknologi konvensional ini seperti yang ada di BKSG tadi sudah dijelaskan juga beberapa hal yang berkaitan dengan produk bioteknologi konvensional. Kalau di sini pembuatan tempe, nah, menggunakan enzim protease, bahan dasarnya adalah kedelai, mikroorganismenya adalah Rhizopus. Nah, ini juga nanti kalian bisa pelajari di BKS juga. Oke, untuk selanjutnya ini proses pembuatan tempe. Ada di BKS halaman kalau pembuatan tempe di halaman 154, 155 ya. Di situ cara pembuat tempe dan cara membuat tape sudah dijelaskan. Nah, oke, tape juga. Tentu ada yang belum tahu tape itu apa. Ada tidak?
saya kira sudah semua ya. Tape itu macam-macam. Ada yang dari yang lumrah sekali kita temukan di pasaran itu tape dari singkong atau dari pohon, juga dari beras ketan. Nah, pernah tidak kalian membuat tape dari sukun? Ya, pernah tidak? Nah, itu juga sebenarnya bisa nggih, tetapi mungkin rasanya menjadi sedikit aneh karena kita tidak terbiasa. Bu Evi bicara seperti ini karena pernah membuat. Jadi saya pernah praktik membuat tape baik dari singkong, dari ketan, dan juga dari sukun. Dan ternyata kalau dilihat dari zat organolektiknya, kelezatannya memang yang paling aneh gitu ya menurut lidah saya adalah sukun gitu. Kalian bisa mencoba tape dari apa gitu ya nanti sebagai apa? Sebagai ide kreatif gitu mungkin. Nah, setelah itu nah ini ada pembuatan kecap. Kalau di sini kita punya kecap Laron ya yang sudah sangat terkenal karena memang rasanya enak sekali gitu, walaupun sekarang kalau dilihat komposisinya lebih banyak ke gula. Jadi seringkali saya beli produknya gitu ya, endapannya gula terlalu berlebihan. Kemudian ada yogurt. Nah, yogurt sendiri itu ini walaupun produk mahal gitu ya, yogurt itu kan sedikit mahal dibandingkan dengan susu biasa karena memang ini hasil pengolahan dari bahan dasar susu. Jadi atas bantuan dengan menggunakan bantuan agen biologi Lactobacillus lactis gitu ya, difermentasikan menjadi yogurt. Nah, ini bisa menggunakan keju juga. Proses pembuatannya dengan bahan dasar sama, susu juga. Nah, tetapi agen biologinya berbeda. Kalau keju menggunakan Streptococcus locus begitu. Oke, ada mentega. Nah, ini sama ya Streptococcus. Jadi bahan dasarnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu bioteknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini ada teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan, DNA pemutusan penyambungan DNA dengan cara cloning, dengan cara kultur jaringan, dan bisa juga dengan fusi sel. Nah, manfaat dari bioteknologi modern sendiri di bidang pertanian contohnya atau di peternakan, ini bisa menciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu secara kualitas, juga bisa menambah secara kuantitas. Pada bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk beberapa penyakit. Nah, di bidang industri ini contohnya bisa menciptakan memberantas hama secara biologis ya, atau juga bisa dengan menggunakan tanaman transgenik. Nah, pada bidang pertambangan mampu melakukan pengolahan biji besi. Kemudian nih beberapa produk yang menggunakan bioteknologi modern untuk pengobatan. Contohnya ada interferon, ini melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan. Kemudian ada insulin. Nah, ini beberapa orang dengan riwayat penyakit DM atau diabetes mellitus, kadar gula berlebih. Nah, ini biasanya dibutuhkan suntik insulin gitu ya untuk mengontrol kadar gula darah. Kemudian ada vaksin. Yang lagi familiar sekarang vaksin COVID ya. Nah, ini sudah mulai digerakkan gitu, digalakkan. Ada beberapa tahap, nantinya semuanya kita harus divaksin gitu untuk menghindari penyebaran lebih luas lagi. Kemudian ada penisilin. Ini yang sering kita gunakan ya karena memang sebagai antibiotik melawan infeksi oleh bakteri atau jamur untuk obat luar. Kemudian ada hormon pertumbuhan. Karena pertumbuhan berarti melawan kekerdilan seperti itu. Nah,
ada beta endorfin, aktivator, dan lain-lain. Ya, nah untuk perbedaan sendiri antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Perbedaannya yang pertama, kalau konvensional teknik yang digunakan adalah fermentasi. Kalau modern teknik yang digunakan adalah DNA rekombinan. Nah, tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi. Kalau bioteknologi modern mengubah sifat pada proses agen biologi yang dihasilkan. Contohnya untuk bioteknologi konvensional ada tape, tempe, yogurt, kecap, dan lain-lain. Ya, kalau pada bioteknologi modern itu tadi ada beberapa produk insulin, vaksin, penisilin, dan lain-lain juga. Nah, penerapan bioteknologi modern dalam rekayasa genetika. Nah, ini memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Ya, contohnya bisa mengubah DNA sel dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya transplantasi isi, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Transplantasi inti itu yang bagaimana? Nah, ini pemindahan inti dari satu sel ke sel yang lain agar didapatkan individu yang baru dengan sifat yang sesuai dengan inti yang diterimanya. Ini pernah dilakukan percobaan pada katak gitu ya. Inti selnya dipindahkan dari inti sel usus katak yang bersifat diploid. Kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti sehingga terbentuk ovum dengan inti diploid. Setelah diberi inti baru, ovum membelah secara mitosis berkali-kali sehingga terbentuklah morula yang berkembang menjadi blastula. Nah, pada blastula tersebut selanjutnya dipotong-potong menjadi banyak sel dan diambil intinya. Kemudian inti tersebut dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti yang lain, terus saja seperti itu. Akhirnya masing-masing dari ovum berkembang menjadi individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama. Ada banyak hal ya yang pernah kita tahu sekarang. Ada dalam bioteknologi pangan gitu, semangka tanpa biji itu juga hasil dari modifikasi bioteknologi modern. Ada banyak sekali buah yang dikombin gitu ya, ada jeruk pepaya, jadi modelnya seperti jeruk tetapi rasa dan lain sebagainya kombinasi dari jeruk dan pepaya. Ada banyak hal, kalian bisa lihat nanti contoh-contohnya di kehidupan nyata kita ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan nak. Kemudian di sini ada teknologi plasmid ya. Ini adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat dalam sel bakteri ragi gitu ya, di luar kromosomnya. DNA yang mengandung banyak gen dapat diaplikasi dan lain-lain. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi untuk rekombinasi DNA. Ya, ini adalah proses penggabungan DNA dari sumber-sumber yang berbeda. Tujuannya untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Jadi istilahnya adalah rekombinasi gen, dilakukan dengan berbagai alasan gitu nggih. Jadi mulai dari spesies makhluk hidupnya sama, DNA bisa disambungkan ya. Kemudian nah ini ada beberapa contoh bioteknologi pangan di pertanian, teknik kultur jaringan. Nah ini, jadi kalian bisa perhatikan di sini, teknik jaringan bertujuan memperbanyak jumlah tanaman ya. Jadi bibit dengan teknik ini akan menjadi lebih banyak. Kemudian ada tanaman transgenik, tanaman varietas unggul. Kemudian tumbuhan tahan hama, jadi dia lebih kuat adaptasinya dari serangan hama. Ada hibridasi, persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul.
Kemudian ada beberapa contoh lain ya, ada penanaman secara hidroponik. Saya kira ini kalian sudah paham betul karena di sekolah juga ada nggih. Nah ini contoh-contoh tanaman hidroponik ini menggunakan kalau ada banyak media ya, yang jelas tidak menggunakan tanah gitu, karena berkaitan dengan tanaman air. Nah ini ada tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen, ini yang sebenarnya paling banyak di rhizobium, di akar kacang-kacangan, mengikat nitrogen lebih mudah. Nah pada peternakan ini ada hormon pertumbuhan, ada inseminasi buatan, kalau istilahnya itu kawin suntik gitu ya. Biasanya ini seringkali kita gunakan untuk sapi, jadi tidak perlu dikawinkan secara langsung gitu, bisa dengan menggunakan inseminasi buatan. Nah ini ada cloning ya, cloning, jadi di nukleusnya diplantasikan ke dalam sel gitu, yang menghasilkan embrio, jadi masuk pada sel sperma, sehingga sel sperma itu bisa tumbuh subur dalam sperma. Nah ini ada beberapa contoh dari cloning ya, memasukkan sel kelenjar dan lain-lain. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan, Nak? Jika ada, boleh kalian tuliskan di grup gitu ya, sebagai bahan pembahasan kita nanti. Dan saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.